Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, masuk hadirat-Nya, puji sembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Demikian pujian kami, pernyataan iman. Apapun terjadi, Engkau tetap Allah kami. Kami tetap menyembah-Mu saja. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai kepada Mazmur 145. Ada 21 ayat, tetapi saya hanya baca ayat 1-9. Selebihnya Bapak Ibu boleh meneruskannya setelah doa pagi ini. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedalaman pengenalan kita akan Tuhan akan membawa pujian yang kita naikkan tiada hentinya sepanjang masa. Tidak peduli apapun situasi dan kondisi kita akan bisa memuji-muji dan mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan. Demikian di Mazmur 145 ini. Pemazmur ingin mengarahkan pandangan kita pada kebesaran Tuhan, sifat dan perbuatan Tuhan yang hakiki, yang nyata atas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam ayat 8, dengan tegas pemazmur mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam mazmur ini bukanlah hanya bersifat moralitas, tetapi kebesaran Tuhan itu adalah benar-benar dinyatakan dan dapat dirasakan oleh umat Allah. Kebesaran dan keagungan Tuhan itu bahkan dinyatakan melalui kehidupan umat manusia. Setelah kita menjadi percaya, kita makin juga menyadari bahwa kebesaran ini nampak melalui perbuatan Tuhan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya pada kita manusia.
kasih dan sayangnya, panjang kesabarannya, dan besar kasih setianya dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sebentar kita akan hayati di dalam momen Jumat Agung dan juga kebangkitannya di dalam Paskah. Itulah bukti nyata, bukan hanya secara moralitas sifat-sifat ilahi, tetapi nyata di dalam perbuatannya yang telah dicatat oleh sejarah. Kita yang telah mengenal ini, tidak ada alasan bagi kita untuk mempertanyakan kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Allah yang agung itu nyata dalam hidup ini dan bahkan bersemayam dalam diri kita. Karena setelah Yesus bangkit, ya Roh Kudus dicurahkan, Allah Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga ada di setiap hidup orang percaya. Allah yang maha kasih tapi juga sekaligus berkuasa itu ada dalam diri kita, berjalan bersama dengan kita. Dan iman adalah satu-satunya jalan bagi kita melihat dan merasakan keagungan Tuhan dan kebesarannya. Jadi perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan bersama dengan kebesaran keajaiban Tuhan setiap saat, karena ada pribadi Tuhan di dalam diri kita, pribadi Allah Roh Kudus. Ini berarti entah seperti apapun kehidupan yang kita sedang jalani, Tuhan yang terbesar ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pergumulan apapun yang sedang kita hadapi tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan yang mengasihi, yang ajaib, yang ada di dalam hidup kita. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, sepanjang apapun perjalanan hidup kita, selama Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti akan menang. Karena kebesaran Tuhan melingkupi hidup kita, dengan tetap berpegang pada pengharapan bahwa kita sedang berjalan menuju kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas segalanya, sesuatu yang besar dan ajaib itu ada bersama dengan kita. Kalau kita menyadari dan memahami ini, maka setiap hari perjalanan hidup kita adalah perayaan dan sorak-sorai yang memuji kebesaran Tuhan. Karena kita merayakan kebesaran Tuhan di setiap hari kita yang kita jalani melalui karya dan perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Yang terpenting di sini, izinkan Dia berkarya. Beri keleluasan sepenuhnya. Dia berkarya atas kehidupan saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh mengawali hari yang indah ini di dalam hadirat Tuhan. Dan pemazmur Daud mengajarkan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan setiap saat. Segala yang terbaik Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Karena orang percaya bukan lagi mencari kebenaran hidup, bukan lagi mencari keselamatan, karena kami sudah ada dalam keselamatan dan kami ada dalam kebenaran itu. Orang percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat dan bersama dengan Engkau Tuhan mengerjakan karya-karya ilahi atas kehidupan kami. Oleh sebab itu setiap hari adalah perayaan, setiap hari adalah sorak-sorai atas Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus mendukung pekerjaan Tuhan, persiapan-persiapan ibadah bagi ibadah raya esok pagi. Engkau hadir dalam firman dan roh-Mu, menjamah setiap pergumulan umat Tuhan. Setiap pribadi bertemu Engkau dengan firman dan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang Kau nyatakan, yang sakit peroleh kesembuhan. Ada kekuatan penghiburan yang baru, ada pertolongan daripada Tuhan, ada tuntunan untuk kami umat Tuhan melangkah di dalam Engkau. Urapi juga tim pujian penyembahan, dari worship leader, singer, tim musik, tim multimedia, juga asor dan semua yang ambil bagian pelayanan esok Tuhan. Dalam pengurapan yang sama, kami memuji menyembah Tuhan. Berkati persiapan-persiapan mereka,
sehingga membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, zaman kasih kuasa kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami dan juga daerah kami supaya diberi keamanan, sehingga umat Tuhan dapat berkumpul dan dapat beribadah, menyatakan baktinya kepadamu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kesehatan, berkat-berkat-Mu sehingga mereka semua dapat menyatakan syukur melalui ibadah esok pagi. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.